Passing grade akan diturunkan dan yang memiliki masa kerja yang lama akan mendapatkan afirmasi khusus. Apakah benar begitu? Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membahas dan memberikan kabar gembira seputar seleksi P3K di tahun 2023 ini. Pada seleksi tahun 2022 kemarin banyak sekali yang gagal karena banyak hal. Salah satu diantaranya adalah karena passing grade yang terlalu tinggi, soal-soal yang tidak masuk akal, dan tidak ada pertimbangan masa jabatan padahal sudah lama mengabdi atau bekerja di instansi pemerintah. Oleh karena itu, karena banyaknya masukan-masukan kepada Menpan RB, akhirnya Pak Menteri bertemu dengan PLT Kepala BKN dan membahas tentang masalah tersebut. Apa saja yang dibahas? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya, saya doakan semoga segera diangkat menjadi PNS maupun P3K tahun ini. Nah, sebelum saya membahas, teman-teman silahkan simak video berikut ini, video pertemuan Pak Menteri dengan Pak PLT Kepala BKN. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman BKN bersama tim dari Kemenpan RB setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya terkait dengan passing grade yang seleksi P3K. Karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3. Atas saran Pak Menteri, BKN akan melakukan pertama simulasi melihat seberapa jauh afirmasi itu bisa dilakukan. Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja dari tenaga honorer itu yang sedang kami lakukan simulasi. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Menpan. Ya. Jadi teman-teman, saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari dan pada waktunya nanti kami akan ambil keputusan yang terbaik dan secara bersama-sama. Nah, apakah teman-teman paham dengan video tersebut? Jadi karena banyaknya masukan terutama terkait passing grade, kemarin tuh banyak sekali yang gagal dan tidak lolos passing grade karena soal-soal yang dibuat oleh instansi pembina itu dinilai sangat sulit. Karena itu dari BKN akan memberi arahan kepada instansi pembina supaya antara passing grade-nya diturunkan ataupun soal-soalnya yang dikaji ulang. Selain itu diagendakan atau direncanakan ada formulasi mulai dari pertimbangan afirmasi untuk masa kerja. Jadi bisa jadi yang memiliki masa kerja yang lama mungkin akan mendapatkan tambahan nilai. Tambahan nilai itu bisa berupa berapa persen atau mungkin nanti mendapatkan pembagian prioritas seperti pada P3K guru. Karena P3K guru itu dibagi menjadi beberapa prioritas seperti prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 itu terdiri dari mereka yang telah lolos passing grade dari ujian sebelumnya. Nah, tahun ini pun banyak juga yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan penempatan karena memang kalah dari segi penilaian rankingan. Karena nilainya sudah lulus tapi ada yang lebih tinggi lagi, dan kebetulan yang lebih tinggi itu usianya baru di bawah 35. Artinya mereka yang ikut itu sebenarnya bisa ikut seleksi CPNS. Banyak sekali honorer atau tenaga non ASN yang mengeluhkan hal tersebut. Kenapa kok P3K itu ditujukan untuk 35 tahun ke atas, tapi kok yang lolos malah yang di bawah 35 tahun? Nah, penjelasannya adalah sebenarnya P3K itu tidak untuk 35 tahun saja, tetapi di bawahnya itu bisa asalkan lolos seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Nah, kebetulan saja yang nilainya tinggi itu adalah yang usianya di bawah 35 tahun. Padahal yang 35 tahun ke atas itu sudah lama mengabdi dan memiliki pengalaman yang lebih lama, yang seharusnya dialah yang mendapatkan prioritas untuk penempatan tersebut. Nah,
Hal ini mungkin yang nantinya akan dikaji oleh BKN, dan hasil-hasilnya itu bisa jadi ya, ini menurut saya bisa jadi dari BKN itu akan mempertimbangkan berapa sih perbandingan yang tidak lolos, berapa sih formasi yang kosong kemarin, dan itu bisa jadi akan diisi oleh prioritas 1. Yang pertama, yang kemarin lolos passing grade tapi tidak mendapatkan penempatan, atau mungkin yang kedua, yang tidak lolos passing grade karena passing grade-nya diturunkan dan bisa menggunakan nilai seleksi yang lama, itu seperti seleksi CPNS. Jadi kalau seleksi CPNS itu bisa menggunakan nilai yang lama atau ikut tes lagi untuk mengupgrade nilai yang terbaru. CPNS tuh memperlakukan seperti itu. Nah, bisa jadi ini seperti itu, tetapi mendapatkan tambahan juga, tambahan nilai yang diambil dari berapa lama masa jabatan atau bekerja di instansi pemerintah. Mungkin itu salah satu formulasi yang akan diambil oleh BKN. Namun untuk keputusan aslinya nanti kita menunggu saja hasil dari BKN untuk dibahas dengan tim dari Kemenpan RB untuk menjadikan kebijakan yang semoga mendukung atau mempermudah teman-teman yang saat ini sedang bekerja sebagai P3K, sebagai non ASN di lingkungan pemerintahan. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini segera diangkat menjadi P3K. Baiklah, itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar ASN baik CPNS maupun P3K yang sudah melakukannya. Semoga lolos di seleksi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.